Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bayu di dalam channel YouTube saya. Nah, pada kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah komen di dalam post Facebook saya tentang apa sih opini atau pendapat atau bahkan pertanyaan tentang kegiatan touring. Ini saya mempunyai beberapa komen dan akan saya jawab satu persatu. Yang pertama dari Safi WK sip lanjutkan, bintang meninggalkan jejak. Lanjut yang kedua dari Wiryo Kusumo, yuk Mas Bay bikin video sekalian, bikin tutor. Tapi apa gitu, biar ikutan eksis di YouTube. Mungkin kalau lain kali kita bisa collab ya, bisa bareng nanti. Ini Mas Wiryo ini salah satu teman saya juga, rider juga, yang baru balik dari Korea. Mungkin kita bisa collab lain kali ya. Pertanyaan yang ketiga dari Fembri Putra Mesya. Nanya, titik 2, emang kalau touring biasanya habis budget berapa? Nah, ini pertanyaan yang sering ditanyain oleh teman-teman juga. Kalau touring itu biasanya habisnya berapa? Sampai jutaan, sampai ratusan? Ya sebenarnya semua itu tergantung. Kalau mau touring jauh ya otomatis persiapan banyak. Persiapan dana untuk bensin, untuk makan. Yang misalnya nggak bisa nginep di pom bensin atau di pinggir jalan, nyiapin duit buat hotel. Dan yang paling penting tuh nyiapin duit untuk hal-hal yang nggak terduga. Contohnya kehabisan bensin, trouble di motor, ban bocor dan sebagainya. Jadi relatif, nggak bisa kita samain semuanya. Ada yang bisa dari titik A turun ke titik B butuh budget 100.000, ada juga yang harus pakai 500.000, ada juga yang 300.000. Semuanya relatif lah untuk budget waktu kita touring kayak gitu. Selanjutnya dari Thomas Valentino Wahyu Pamungkas. Kenapa sih touring harus rombongan? Touring itu adalah mengunjungi suatu tempat yang jauh biasanya, dan nggak harus selalu rombongan tuh, nggak. Ada namanya klub, komunitas, dan single rider kayak gitu. Single rider itu biasanya dia jalannya sendiri, dia mau kemana pun sendiri, bebas, gak terikat sama aturan klub atau komunitas. Ya mirip-mirip jomblo lah gitu. Terus kalau misalnya rombongan, kenapa harus rombongan? Kenapa banyak kita lihat di jalan itu banyak kalau touring rombongan 5, 10 bahkan sampai 20 orang. Mungkin itu ada acara mau ke suatu tempat anniversary, atau mau touring gabungan, atau mau touring wajib, atau touring wisata yang notabene satu klub atau komunitas itu banyak orangnya, jadi bisa berangkat bareng-bareng kayak gitu. Dari Ari Wicaksana, nah ini salah satu teman saya juga, dia ikut di MX kalau nggak salah, motor MX. Ban apa sih yang cocok buat perjalanan jauh? Yang penting bukan ban halusnya. Terus yang selanjutnya dari Pensil, apakah touring itu tidak mengganggu pengguna jalan lain? Apakah ada izin tertentu kepada pihak-pihak yang bersangkutan saat akan melakukan touring? Kenapa harus lewat sebelah kanan dan kadang-kala tidak boleh dengan garis marka? Apa itu memang diperbolehkan saat berkendara ramai-ramai? Yang harus digarisbawahi gini, touring walaupun sendiri atau ramai-ramai tetap pengguna jalan biasa. Jadi otomatis harus mematuhi aturan lalu lintas yang ada, seperti garis marka, lajur kanan atau kiri, papan sign, lampu traffic light, yellow box, seperti itu. Jadi nggak ada spesialnya sebenarnya di touring. Kamu touring rombongan bareng-bareng, kamu boleh melanggar marka, enggak. Itu nggak boleh, teman. Terus tadi juga, apakah ada izin tertentu? Nggak ada. Kalau mau touring ya touring aja, jalan aja. Asal nggak melanggar lalu lintas, nggak melanggar aturan lalu lintas, nggak membahayakan pengendara lain, nggak membahayakan diri sendiri. Ya tinggal jalan aja, sama-sama pengguna jalan juga kan. Nah, kecuali kalau misalnya ada acara, kayak misalnya kita harus bawa rombongan 100 orang, 200 orang, ya otomatis harus izin keramaian, dan nggak mungkin kan satu rombongan isi 200 orang jalan dalam satu waktu tanpa ada pengawal dari pihak kepolisian kayak gitu. Mungkin ada satu seperti surat jalan kayak gitu, tapi saya nggak pernah pakai juga kayak gitu. Surat jalan dari kepolisian juga nggak ada fungsinya. Kalau misalnya kita melanggar ya udah melanggar aja, ditilang, udah. Kalau salah ya mau ngakuin kayak gitu. Mirsaudin 2, kayak parpatan anak gaul gitu ya. Mirsaudin 2. Review sarung tangan Right Weight Glove. Ya kalau di endorse kita bakal review.
Terus selanjutnya, Rizal Bastian Nur Budi. Banyak yang ngomong safety touring, tapi kenyataannya sering anak touring yang ugal-ugalan sama part-part yang nggak standar. Contoh, lampu utama, part-part banyak yang dipredeli, sama menggunakan penggunaan lampu rotator plus strobo dan lain-lain. Koncoku Yono ya ngomong anak touring tapi nggak punya SIM. Nah ini, satu kesalahan nih ya. Rotator itu kayak klakson yang wiu-wiu, tau gak sih? Yang suara wiu-wiu-wiu. Nah kalau lampu itu strobo, baru bener. Jadi strobo itu yang klip warna merah, biru, putih, kuning. Nah biasanya ada 4 warna kayak gitu. Kenyataannya gini, nggak bisa dipukul rata ya. Yang pertama gini, kita nggak bisa melihat semuanya yang ugal-ugalan. Touring ada satu orang ugal-ugalan, semuanya ugal-ugalan. Ada satu kelompok ugal-ugalan, semuanya ugal-ugalan. Nggak bisa dipukul rata kayak gitu. Ada tiap komunitas, klub, individu ataupun single rider itu memiliki pemikiran masing-masing. Jadi mereka memiliki, ya udah ini kebijakanku, aku jalan di sini. Ada yang mau, ya udah serah ini jalanku. Atau ada juga yang mau, oh ya aku juga pengendara sama kayak yang lain. Ya otomatis harus bisa menyesuaikan juga, sama nggak ada spesialnya. Jadi kalau untuk yang ugal-ugalan yang sampai kadang mecahi kaca kayak gitu, mecahi spion, pernah dengar kan kasusnya kayak gitu? Ya mereka punya ini sendiri, pemikiran sendiri, mereka punya pemahaman sendiri. Jadi nggak bisa dipukul rata anak touring itu gangster, nggak bisa kayak gitu. Anak touring itu semuanya ugal-ugalan, anarki gitu di jalan, nggak semuanya kayak gitu. Bisa kok, coba dicek aja di YouTube, di channel-channel YouTube, banyak yang anak motor juga melakukan kebaikan di jalan yang nggak sengaja terekam kamera, itu juga banyak. Jadi nggak selalu melulu anak motor itu dikaitkan dengan kriminalitas dan arogansi di jalanan kayak gitu. Maksudnya tadi aja pertanyaan part-part yang nggak standar. Contoh lampu utamanya diapain? Lampu utamanya dikasih 3, 4, 5 gitu. Lampu utama mungkin yang misalnya nggak standar tuh apa ya? Knalpot racing. Nah, mungkin seperti itu ya. Knalpot racing yang suaranya war gitu kan. War gitu. Yang ada bising di telinga kita. Kembali lagi ke awal tadi, nggak semua orang tuh harus bisa disamain pemikirannya, harus pakai kendaraan yang standar, nggak boleh dimodif, nggak bisa semuanya kayak gituin. Ada juga kok orang-orang yang memahami kayak gitu. Aku pengendara jalan sama seperti yang lain, klub dan komunitas itu sarana sebagai silaturahmi. Juga ada banyak yang kayak gitu, dan mereka nggak aneh-aneh dengan kendaraannya. Terus menggunakan rotator dan strobo. Nah ini paling berat pertanyaannya. Sekali lagi saya tekankan, ini pemikiran saya pribadi, jadi saya nggak memancing sebuah pro dan kontra perdebatan, dan enggak, ini cuma pemikiran saya pribadi. Rotator dan strobo. Pertama kita bahas dengan rotator. Itu penggunaannya kan rotator yang ada beda-beda suaranya. Contoh untuk rotator nih ya, rotator itu ada perbedaannya. Jadi penggunaannya udah diatur dalam undang-undang. Penggunaannya kayak gini. Kalau rotator yang suaranya kayak gini, nah itu untuk mobil polisi biasanya, mobil patroli. Nah kalau suaranya kayak gini, nah itu untuk mobil ambulance. Dan satu lagi kayak gini, nah itu untuk mobil pemadam kebakaran, seperti itu. Jadi kita bisa membedakan mana mobil aparat, mana mobil keselamatan, ambulans tadi, atau mobil pemadam kebakaran dengan suara rotatornya. Jadi ketika ada anak touring yang menggunakan seperti itu, akan buat sebuah miskomunikasi. Wah ini seringnya suara kayak gini tuh anak touring, ternyata di belakangnya ambulans bawa orang sakit gitu kan, kasihan juga. Jadi nggak perlu juga lah pakai rotator kayak gitu, buat apa. Terus yang kedua untuk strobo. Untuk strobonya itu ada pemahaman saya juga, diatur juga dalam undang-undang, ada warna merah, kuning, dan biru. Merah itu untuk ambulans, kuning untuk mobil berat seperti truk, tronton, trailer, dan sebagainya. Terus dan biru untuk kepolisian. Jadi setiap penggunaan lampu itu ada penggunanya. Jadi untuk pengguna touring yang menggunakan strobo, rotator atau sirin tadi, ada aparat, pemadam kebakaran, mobil berat atau ambulans. Bukan kan? Jadi kenapa harus digunain? Kalau dari saya gitu. Untuk yang punya SIM, ya anak touring nggak punya SIM ya lucu aja. Pengguna kendaraan kan utamanya harus mempunyai SIM, STNK, kendaraan bermotor, dan safety riding, serta safety gear yang dipakai. Jadi kalau nggak mencukupi semua syarat tadi, ya terserah mau ngaku anak touring, mau ngaku anak jalanan, mau ngaku anak jenderal, terserah aja.
Nah, tadi Mas Wiryo Kusumo juga tanya, sekalian kasih masukan apa yang patut dan tidak patut dilakukan bikers yang rombongan ataupun yang sendiri. Terkadang di lapangan banyak menemui bikers atau pengguna jalan yang sedikit terlaluan dengan pengendara lain atau tidak menghargai hak pengguna jalan lain. Nah, ini pertanyaan yang banyak dilontarkan di masyarakat umum, banyak banget. Banyak bikers yang nggak menghormati pengendara lain, nggak mau ngasih jalan pengendara lain. Ada dua saran nih. Yang pertama untuk bikers, rider yang melakukan touring. Pertama, Anda adalah seorang pengguna jalan seperti yang lainnya. Jadi gunakan jalan seperti yang lainnya. Jangan menganggap jalan adalah milik Anda. Pertama seperti itu. Dan kedua, untuk pengguna jalan lain selain anak touring, jangan semena-mena mengecap kami anak touring semuanya arogan dan Anda gak mau memberikan jalan. Kalau Anda merasa bisa memberikan jalan, kenapa enggak? Pertanyaan selanjutnya dari Mas Krisna Handika I2 semuanya. Kalau touring luar Jawa itu enaknya pakai piston standar atau ya sudah di oversize atau di custom. Terus kalau enakan custom itu mending pakai yang diameter piston berapa kalau pakai motor, misalnya Scorpio. Terus pakai torsi berapa? Kalau pengapian biasanya pakai standar atau racing ya enaknya motor standar. Nah itu aja jawabannya, ngapain yang lain-lain? Gak paham juga ini. Dari Red Lightning, kalau touring dinaikin satu kontainer kira-kira membahayakan nggak, Mas? Nah, ini touring motornya dinaikin kontainer atau motor sama orangnya dinaikin ke kontainer? Ahmad Negro, kenapa kalau touring selernya batik padahal kan naik motor bukan jalan kepang? Nah ini buat teman-teman yang belum tahu kenapa selernya batik, saya sudah tanya kepada beberapa teman-teman yang sering melakukan touring. Pertama itu ingin melestarikan budaya seni yang ada di Indonesia, yaitu batik. Dan kenapa slayer? Ya slayer buat tutup ini masker, dan itu nggak diwajibkan, yang mau aja seperti itu. Oke, jadi tadi kita udah bahas semua pertanyaan part satunya ini, bisa ada part-part lainnya lagi, dan nanti akan ada beberapa video-video yang akan ada lagi, tetap seputar safety touring, tetap seputar penggunaan jalan raya, safety riding, pokoknya berhubungan dengan kendaraan bermotor roda 2. Keep safety riding, keep safety touring, and things, man.